Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi. Nah, setelah minggu kemarin kita membahas tentang sejarah perkembangan farmakognosi serta membahas tentang tata nama Latin tanaman dan simplicia. Nah, untuk kali ini ada baiknya kita mempelajari cara pengucapan huruf atau rangkaian huruf dari bahasa Latin. Nah, meskipun alfabet Latin itu sama dengan alfabet yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, tetapi ada beberapa huruf dan rangkaian huruf yang menunjukkan perbedaan mengenai cara pengucapan dengan adanya ejaan yang disempurnakan pada bahasa Indonesia. Nah, bagaimana sih cara membaca atau mengucapkan huruf dan rangkaian huruf bahasa Latin itu? Mari kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, di sini di tabel berikut ini itu ada 4 kolom, di mana kolom pertama itu berisi huruf atau rangkaian huruf. Kemudian kolom yang kedua itu dibaca sebagai, nanti bacanya seperti apa, begitu. Kemudian ada contoh katanya, bahasa Latinnya. Kemudian contohnya itu diucapkan sebagai apa atau seperti apa, ya. Nah, kita mulai. Yang pertama, jika ada huruf atau rangkaian huruf A dan E berjejeran, ya, berdampingan, itu dibaca E. Ya, kalau ada A, E dibaca E. Sehingga contohnya di sini, ya, tulisannya ada galangae dibaca galange. Kemudian lobeliae dibaca lobelie. Paham sampai di sini? Yang berikutnya, huruf atau rangkaian huruf C. Nah, untuk C ini bisa dibaca dengan K jika diikuti huruf A. Jika di depan huruf C-nya itu huruf A, O, dan U, atau huruf mati seperti contohnya cacao dibaca kakao, kemudian cola dibaca cola, curcuma dibaca kurkuma, fructus ya dibaca fructus. Tetapi jika huruf C itu diikuti dengan huruf EIY atau di belakangnya C, di depannya C, ya, habis C itu ada huruf EI atau Y, maka bacanya seperti ini. Di sini ada contoh cera, maka dibaca sera. Kemudian contohnya citri dibaca citri. Kemudian contohnya glycyrrhiza dibaca glycyrrhiza. Kemudian jika ada C double, ya, rangkaian huruf atau huruf C double itu dibaca K, K-nya double. Jika diikuti dengan huruf A, O, U, sama ya, A, O, U. Nah, contohnya sucus dibaca sukus, double K. Kemudian jika C-nya ini diikuti dengan huruf E, I, Y, nah dibaca ini dengan K sama S, ya, di akhir dengan S. Contohnya pada tulisan coccinella dibaca coccinella. Kemudian lanjut, jika ada rangkaian huruf C dan H, nah dibaca H, ya. Jika CH itu diikuti dengan huruf hidup, ya. Contohnya di sini, ya. Cincona dibaca sin, kona.
Nah, jika CH-nya ini diikuti dengan huruf mati, maka dibaca H saja. Contohnya pada kata strihni, ya. Strihni ini dibacanya strihni. Gitu. Nah, kemudian jika ada rangkaian huruf EAE dibaca E saja. Ini sering muncul nanti di dalam bahasa Latin yang akan kita pelajari minggu-minggu berikutnya. Untuk katanya, tulisannya itu ada Diocoreae, dibaca Diescore, ya, dibaca Diescore. Kemudian kalau ada rangkaian huruf E dan U dibaca EU, ya, seperti pada kata oleum. Nah, ini bacanya seperti biasa, oleum. Atau cetaceum menjadi cetaceum. Berikutnya, jika ada rangkaian huruf double F, dibaca F-nya satu saja. Contohnya pada parafinum. Tetapi jika ada rangkaian huruf I dan E, ini dibaca IY, ditambah Y, ya, I tambah Y, jadi IY. Contohnya pada tulisan Iecoris, nah, Iecoris ini, ya, maka dibaca Iecoris, Iecoris. Nah, berbeda lagi jika di sini ada rangkaian I-nya double. Nah, kalau I-nya 2, nah, I double ini dibaca sendiri-sendiri, ya. I. Jadi I-nya 2, ya, diingat kembali, ya, I-nya 2. Contohnya pada ini Auranti ini. Cara bacanya gimana? Cara bacanya Aurantii. Nah, I-nya 2 kan tadi, ya. Maka dibaca Aurantii. Kita lanjut. Nah, jika ada huruf J dibaca Y. Contohnya pada huruf kata caju putih, dibacanya kayu putih. Jika ada L double dibaca L-nya satu saja. Seperti pada contoh vanila, dibaca vanila. Kemudian kalau M-nya double dibaca 1, seperti pada contoh ini, ya, gumi dan ihtamolum, M-nya 1. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. Jika ada rangkaian huruf N dan H, NH dibaca N saja. Seperti pada contoh kata IPK cuan hae. Nanti bacanya IPK kuane. IPK kuane. Nah, yang berikutnya ini juga harus diingat-ingat, ya. Jika ada rangkaian O, kemudian ada E, maka dibaca EU, ya, E-nya dibaca dulu, ya. Bukan EO tapi EU, ya, hampir dibalik, ya, EU, sehingga bacanya pada tulisan Phoeniculi ini menjadi Phoeniculi, sedangkan pada asa Phoetida menjadi asa Pheutida. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami.
karena untuk materi ini perlu adanya daya ingat yang kuat dan sering-sering membaca bahasa Latin. Kemudian kita lanjut kembali, jika ada rangkaian huruf N-nya double, maka dibaca N-nya satu saja. Contohnya pada belladonna menjadi belladonna. Begitu juga dengan senae menjadi sene. Nah, kita lanjutkan. Jika ada rangkaian huruf P dan H dibaca F. Seperti contohnya ortosifon ya, menjadi ortosifon. Jika ada rangkaian P double, P-nya 2 dibaca P-nya 1 saja. Seperti contohnya ini. Tulisannya hipoglossi, dibaca hipoglossi. Tetapi jika ada rangkaian huruf H dan U, maka dibaca kue ya, KW ini ya. Nah, bagaimana ini KW bacanya ya, kita lihat ya. Ini ada contohnya quercus ya, dibaca quercus. Nah. Kemudian jika ada rangkaian huruf RH, ini dibaca R saja. Contohnya pada rei ya, RHEI dibaca rei. Kemudian RHIZOMA dibaca rhizoma. Nah, kalau ada R-nya double R, dibaca R-nya satu saja. Seperti contohnya MYRRHA ya, dibaca mira. Kemudian jika ada rangkaian huruf SH dibaca SY kayak sya gitu ya. Nah, tulisannya SHOREA dibaca shore. Kemudian Pursiana menjadi Pursiana biasa ini. Kalau ada double S dibaca S-nya 1, contohnya pada Kasia. Nah, Casia menjadi bacanya Kasia. Jika ada rangkaian TH dibaca T saja, hanya dihilangkan. Contohnya pada menta. Kemudian jika ada rangkaian huruf TAE, nah dibaca sie. Contohnya pada liquiritiae, dibacanya liquirisie. Ya, liquirisie. Jadi kalau kalian mau membaca bahasa Latin ini, kalian bacanya pelan-pelan saja ya, nggak usah terburu-buru dibaca suku kata satu, suku kata demi satu ya, nggak usah buru-buru, nggak usah cepat-cepat, pelan-pelan saja sambil dipikirkan bagaimana cara membacanya. Kemudian kita lanjut, jika ada huruf X di situ, maka bacanya atau dibaca dengan K, tapi di belakangnya dikasih S ya, kayak ban kempes. Nah, ini jika tertera pada tengah atau akhir kata X-nya. Contohnya pada tulisan PIX ya, bacanya pix ya, ada S-nya di belakang. Kemudian ada radix, terus cortex, bixa. Nah, ada S-nya ya, bixa. Nah, kalau di tengah jadinya bixa. Tetapi jika X-nya itu terdapat atau terletak pada permulaan kata atau di depan, itu dibacanya S ya, S. Contohnya pada kata ini Santoriza, karena X-nya di depan ya. Kita lanjutkan, jika ada huruf Y yang didahului dan
atau diikuti oleh huruf mati, ya, selain huruf vokal, itu dibaca I. Contohnya pada ini kata hidrastis, ya, bacanya hidrastis, dan bawahnya maidis, ya, nggak dibaca Y tapi I, maidis. Tetapi jika Y-nya itu diapit oleh dua huruf hidup, ya, Y-nya ada di antara huruf vokal, seperti contohnya pada papaya, maka dibaca Y, sehingga bacanya papaya, papaya, papaya. Jadi kalau belajar pengucapan bahasa Latin ini harus benar-benar hati-hati, ya, nggak usah buru-buru, pelan-pelan saja, dilihat rangkaian huruf apa yang ada di situ. Nah, tugas kalian untuk hari ini, ya, tugasnya sangat mudah, ya, gampang-gampang susah, tergantung kalian. Nah, gampangnya di mana? Gampangnya tugasnya itu hanya membaca. Ya, ingat membaca, bukan menghafal. Cukup dibaca saja. Ya. Silakan kalian baca 10 nama bahasa Latin dari Simplicia berikut ini, ya. Jadi ada 10 nama Simplicia. Silakan kalian baca, ya, cukup dibaca saja pelan-pelan, tidak perlu cepat-cepat, ya. Paling 10 ini butuh waktu hanya maksimal 1 menit, itu sudah cukup, ya. Kalau yang lama juga ada, mungkin bisa sampai beberapa menit, tapi maksimal 1 menit biasanya. Nah, adapun pengumpulan tugasnya, jadi tugasnya ini itu adalah membuat video, ya. Ingat, membuat video membaca. Kalian cukup membaca saja, tapi di video, ya. Nah, membacanya itu, ya, silakan nanti sebelum kalian baca, perkenalkan dulu nama dan kelas, ya. Kemudian kalian baca ke 10 nama Simplicia berikut. Nah, setelah dibaca dan di video itu kalian kirim videonya, ya. Dikirim di Telegram. Silakan dipelajari baik-baik, ditandai dulu mana yang harus dibaca, bacanya seperti apa, ya. Silakan dibuat videonya. Mungkin untuk materi pelajaran farmakognosi ini, untuk materi ejaan Latin, saya cukupkan sampai di sini dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.